Sahabat SDP, Aesop pernah berkata, Aesop ini penulis terkenal gitu ya, yang menulis buku-buku cerita terkait dengan cerita yang berhubungan dengan fabel. Dia mengatakan begini, cukupkan dirimu karena seseorang tidak bisa selalu menjadi yang pertama di dalam segala hal. Jadi banyak orang punya ambisi gitu ya, untuk menjadi yang pertama dalam segala sesuatu. Misalnya jadi yang pertama untuk lulus, jadi yang pertama untuk bisa masuk sekolah, jadi yang pertama untuk bisa mendapatkan penghargaan tertentu dan sebagainya. Dan orang berkompetisi. Tapi apa yang dikatakan oleh Aesop ini cukup menarik karena membuat kita belajar untuk merefleksi. Apakah memang semuanya harus menjadi yang pertama? Dan ada sebuah pertanyaan menarik yang masuk di Quora yang membuat saya juga berpikir gitu ya. Kira-kira pertanyaannya, saya ini di sekolah belajar ada 14 mapel. Kemudian mapel mana gitu yang harus saya prioritaskan supaya jadi juara kelas? Buat saya, ambisi untuk menjadi juara kelas tidak ada yang salah. Artinya, ya itu sebuah ambisi yang baik yang bisa memotivasi orang untuk belajar. Tetapi hanya gini, pertanyaannya, kalau ambisi itu sudah berubah menjadi ambisius gitu ya, maka ya kita akan punya masalah karena orang yang ambisius biasanya akan mengalahkan segala cara. Dan itu yang akan kita bahas pada hari ini seputar ini pertanyaan terkait 14 mapel mana yang harus diprioritaskan gitu ya untuk menjadi juara kelas. Saya melihat ada banyak hal yang kita bisa gali dari sisi itu. Nanti kita lanjutkan ya. Menjadi juara kelas adalah impian banyak siswa. Kalau bisa jadi juara kelas itu memberikan kebanggaan bukan saja buat siswa, tapi juga orang tuanya, buat keluarganya, dan sebagainya. Dan kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang ada juga orang tua yang membandingkan anak-anaknya. Kamu harus seperti adikmu misalnya, dia bisa juara kelas kalau kamu tidak bisa seperti itu. Atau kadang kamu harus seperti itu sepupumu yang itu gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang menurut saya gitu ya, cara memotivasi belajar yang tidak tepat. Dan kalau kita menghitung terkait dengan menjadi juara kelas, maka perhitungannya pasti dibuat berdasarkan perolehan nilai yang dirata-rata. Nah, perolehan nilai yang dirata-rata ini tentu saja dihitung berdasarkan semua mapel yang ada. Jadi secara singkat, kalau saya mau menjawab pertanyaan tadi gitu ya, mapel mana yang harus diprioritaskan untuk jadi juara kelas, ya saya bisa bilang ya semuanya gitu. Tidak bisa beberapa. Kenapa? Karena perhitungannya dari nilai rata semua mapel yang ada. Jadi ini sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari gitu ya. Nah, kita bicara tentang nilai semua mapel yang harus baik. Ya berarti tidak ada mapel utama yang mesti diprioritaskan karena semuanya harus baik, semuanya harus top tier gitu ya, semuanya harus mencapai standar yang tertinggi gitu ya, skala 10 atau skala 100 tergantung dari sekolahnya, dan fokus gitu ya pada meraih nilai yang baik. Ketika kita bicara tentang hal ini gitu ya, maka kita berada pada satu posisi bahwa ya karena harus mengejar mendapatkan nilai yang baik di semua mapel, mungkin gitu akan terjadi sebuah kecenderungan yang menghalalkan segala cara. Saya mengatakan bahwa semua peraih juara kelas itu adalah orang yang menghalalkan segala cara. Tidak. Tetapi saya mau sampaikan bahwa godaan untuk menghalalkan segala cara itu cukup besar. Artinya ketika saya ini cuman jagoan di bidang ilmu sosial, kemudian saya harus juga menjadi ahli juga di mapel yang berhubungan dengan perhitungan gitu ya.
dan saya tidak bisa menjangkau itu karena itu bukan bidang saya, maka jika saya tidak tahan godaan, maka saya akan menghalalkan segala cara, nyontek lah, ya itu yang hal paling yang dapat dilakukan. Dengan segala hormat perlu saya sampaikan gitu ya, ada cukup banyak juara kelas yang meraih gitu ya, meraih impiannya itu hanya dengan bermodalkan kemampuan untuk menjawab dengan cepat dan tepat. Dan biasanya juga kemampuan bisa menjawab dengan cepat dan tepat ini itu dipelajari gitu ya secara umum di berbagai macam bimbel yang tersebar di segala penjuru kota di Indonesia. Bimbel bersaing dengan sangat ketat sekali, sehingga persaingan itu membuat mereka berusaha menemukan cara-cara baru yang dapat dipakai untuk bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat dan tepat, sehingga siswa itu tidak lagi diarahkan pada kondisi memahami materi yang ada, tetapi lebih diarahkan untuk menghafalkan hal-hal apa yang mereka bisa hafalkan, hal apa yang mereka bisa pakai, aturan seperti apa, yang penting bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Dan mohon maaf, itu yang saya amati. Mungkin jika ada sahabat SCPT yang tidak demikian gitu ya, berarti Anda termasuk yang pengecualian gitu. Tapi di dalam observasi yang saya kerjakan, ada cukup banyak juara kelas yang hanya bermodalkan urusan cepat dan tepat menjawab. Yang kalau mau dikejar ke belakang, rata-rata tidak pernah bisa memberikan alasan yang cukup jelas mengapa mereka menjawab dengan cara yang seperti itu. Karena hafalannya sudah begitu gitu. Dengan segala hormat saya juga gitu ya, saya juga perlu menyampaikan bahwa ada cukup banyak juara kelas juga yang tidak belajar dengan teratur. Jadi mengandalkan model sistem kebus semalam gitu ya. Bahkan kalau ada yang bikin lelucon gitu ya, sistem kebus sejam gitu. Jadi tidak belajar teratur, tetapi belajar di saat itu mereka perlu, dan biasanya fokusnya adalah pada menebak gitu ya. Kira-kira gitu ya, soal apa ya yang akan diberikan, ya bagian itu yang akan dipelajari gitu. Dan tidak belajar semuanya gitu. Jadi ini juga terkait dengan model evaluasi ada di sekolah, terkait dengan beberapa guru yang punya pola yang sama gitu ya, dan pola itu diperhatikan oleh siswanya sehingga mereka bisa nebak. Kalau nebaknya pas gitu ya, ya nilainya baik. Kalau nebaknya salah, ya goodbye gitu, seperti itu. Jadi ketika hal ini terjadi, maka juara kelas yang seperti ini juga tidak punya pemahaman yang cukup jelas terkait dengan materi yang dipelajarinya, terkait dengan kebiasaan menebak soal gitu ya. Saya pernah didatangi oleh beberapa mahasiswa kan gini, Pak, Bapak ini kalau membuat soal tidak dapat ditebak polanya seperti apa, dan selalu berubah setiap semester. Jadi kalau selalu begini gitu ya, misalnya ini ganti lagi seperti itu. Dan itu memang saya kerjakan, dan saya juga membuat soal bukan dalam bentuk hitunglah begini gitu, karena memang saya mengajar bukan dengan matematika, walaupun bukan di matematikanya gitu ya, tetapi saya akan membuat sebuah soal ada ceritanya gitu, dan cerita itu mereka mesti mengekstrak informasi untuk mendapatkan informasi apa yang dapat dipakai untuk mengerjakan soal yang diberikan dalam ujian. Oleh karena fokusnya pada nilai, maka sebenarnya ada banyak materi yang lupa, banyak materi yang kelewatan karena fokus pada nilai. Jadi sebagian besar yang saya katakan cepat dan tepat gitu ya, sebagian besar menggunakan hafalan, sebagian besar juga menebak soal apa yang akan kira-kira keluar, sehingga tidak ada pemahaman yang baik tentang materi yang ada. Seperti yang saya sampaikan, kadang-kadang materi itu hilang gitu ya, dilupakan ketika lembar jawaban ini diserahkan kepada guru atau pengawasnya. Dan tidak sedikit juga juara kelas yang kesulitan ketika diminta untuk melakukan analisis. Kenapa? Karena di dalam analisis tidak bisa menggunakan hafalan seperti itu. Sekali lagi,
tidak semua juara kelas gitu ya. Sebagian besar juara kelas yang ada itu fokusnya pada hafalan, sehingga ketika mereka diminta untuk menganalisis perbedaan apa antara misalnya teori ekonomi dari si A dan si B gitu, mana yang lebih baik menurut kamu sebagainya, biasanya tidak bisa. Tapi kalau diminta tuliskanlah teori sosiologi ini menurut siapa gitu, buat jagoan. Karena apa? Karena hafal seperti itu. Dan biasanya tipe-tipe seperti ini tidak terlalu menyukai soal yang berupa cerita. Karena soal yang berupa cerita itu mesti baca pelan-pelan, dimengerti dengan baik, kemudian diekstrak informasinya, hasilnya informasi itu yang akan digunakan untuk mengerjakan soal yang diberikan. Ketika kita bicara tentang situasi itu gitu ya, analoginya begini. Analoginya kalau di dunia kuliah gitu ya, seorang meraih nilai B+ atau A di mata kuliah X gitu ya, kemudian kan dia cukup bagus nih nilainya, cukup bagus, sehingga ketika dia melanjutkan ke mata kuliah Y dia yang syaratnya adalah mata kuliah X tadi, dosen gitu ya punya harapan yang cukup tinggi bahwa gitu ya mahasiswa ini akan bisa mengikuti dengan mudah. Kenapa? Ya nilainya tinggi soalnya, jadi dia lebih siap daripada temannya yang lain. Tetapi ketika nilai B+ atau A itu diraih karena menghafalkan, karena menebak soal yang dikeluarkan oleh dosennya dan sebagainya, maka tidak punya dasar yang cukup kuat, sehingga ketika masuk ke mata kuliah berikutnya gitu ya, maka materi yang dipelajari di mata kuliah X tadi soalnya tidak ada fungsinya, soalnya tidak ada berguna. Kenapa? Karena ya sudah lupa gitu. Kenapa lupa? Karena yang diberikan, karena yang dipelajari hanya yang dihafalkan, hanya yang ditebak saja. Yang penting bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Itu terjadi. Ketika seorang juara kelas harus punya nilai baik di semua mapel, berarti logikanya adalah juara kelas ini harusnya menjadi ahli di semua bidang. Yang pada kenyataannya adalah tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi ahli di semua bidang. Tidak ada menurut saya. Kenapa? Karena toh mereka yang mulai langganan juara kelas pun ketika makin besar, makin dewasa juga, ketika mereka kuliah, mereka toh harus memilih bidang apa yang akan mereka tekuni. Sehingga itu yang membuat saya mengatakan bahwa tidak ada orang yang di semua bidang. Bahkan ketika memilih bidang tertentu pun harus makin spesifik juga seperti itu. Sehingga ini menjadi sebuah masalah yang mesti dihadapi terkait dengan tadi. Dan punya ambisi menjadi juara kelas kalau tidak dijaga dengan baik, maka akan menganggap teman adalah kompetitor, adalah saingan yang mesti dikalahkan. Bisa jadi juga keinginan menjadi juara kelas kalau tidak dijaga dengan baik, maka berakibat tidak peduli pada orang lain. Ketika ada orang bertanya gitu ya, wah nanti kalau tak ajari dia jadi saingan saya gitu. Jadi tambah berat saya menjadi juara karena ada teman yang tadi saya ajari tadi gitu. Jadi sesuatu yang kita mesti pikirkan. Sekali saya mengatakan bahwa ambisi untuk menjadi juara kelas tidak salah. Karena kalau orang punya ambisi itu dan bisa memotivasi dia untuk belajar, maka itu menjadi sesuatu yang cukup menarik gitu ya. Tetapi begini, maksudnya yang perlu dipikirkan gitu ya adalah kalau sudah tercapai menjadi juara kelas, terus buat apa? Paling hanya memberikan rasa bangga gitu. Itu yang saya alami juga. Dan ada juga gitu ya, ada juga kontribusi orang tua gitu ya. Jadi pertanyaan, jadi juara kelas itu ambisinya anak atau ambisinya orang tua? Karena ada juga semacam keuntungan yang diperoleh orang tua ketika anaknya di juara kelas. Itu yang saya amati. Dan ada sebuah video yang sudah beredar sebelumnya, saya lupa kapan gitu ya, tapi kan saya akan berikan linknya gitu ya.
di video ini saya membahas dengan judul buah si Mala Ranking gitu ya, dan dapat dilihat di link yang akan nanti saya berikan. Ini secara umum menjadi juara kelas buat saya adalah memberikan kebanggaan yang sesaat. Maksudnya begini, seorang yang langganan juara kelas gitu ya, tetapi gagal kuliah gitu ya, terus apa yang terjadi? Seorang yang langganan juara kelas, tetapi ketika bekerja gitu ya, tidak punya kemampuan yang cukup. Seorang yang langganan juara kelas, tetapi tidak punya sikap mental positif. Itu menjadi sesuatu yang kita perlu pikirkan. Dan sebenarnya, saya mau katakan bahwa ketika bekerja, sebenarnya orang tidak peduli dengan ranking yang Anda miliki. Orang tidak peduli dengan ranking berapa ketika SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Banyak juga perusahaan tidak peduli gitu ya, Anda lulus cum laude atau tidak. Banyak juga beberapa perusahaan yang mulai tidak terlalu peduli dengan IP, tapi pada keterampilan dan kemampuan bekerja. Jadi saya berharap melalui video ini gitu ya, orang yang bertanya bisa juga belajar. Sahabat SP yang lain juga bisa mulai merefleksikan gitu ya, apakah memang kita masih harus berkutat di urusan ranking sebagainya. Saya kira itu bisa sampaikan hari ini. Kita jumpa lagi di materi yang semoga bisa menginspirasi, dan sampai jumpa.